digunakan pada jurnal ini adalah upaya meningkatkan pembangunan pertanian dengan menggunakan model ekonometrika. Ekonometrika ini sendiri adalah suatu ilmu yang memanfaatkan matematika dan teori statistik dalam mencari nilai parameter daripada hubungan ekonomi sebagaimana didalilkan oleh teori ekonomi. Tujuan penelitian: merumuskan kebijakan dan program yang efektif bagi pembangunan daerah secara keseluruhan, memahami pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bekasi yang cukup pesat, memahami masalah penggunaan lahan bagi kegiatan pertanian dan aspek sosial serta ekonomi, menerapkan kerangka pikir penyelesaian metodologi berbasis pendekatan empiris, dan menggunakan teori yang relevan sebagai model dasar atau basic model dengan memperluas asumsinya agar mampu merekam sistem ekonomi di Kabupaten Bekasi, serta mengetahui faktor pendukung penyuluhan model ekonometrika di Kabupaten Bekasi. Konsep atau teori yang digunakan. Yang pertama, pemodelan ekonomi rumah tangga petani dan nelayan. Pemodelan pembangunan pertanian akan menggunakan metode non-optimasi dioperasikan dengan metode ekonometrika. Persamaan ekonometrika yang mereplikasi atau mengabstraksi perilaku sistem ekonomi Kabupaten Bekasi sebelum digunakan untuk simulasi model dalam rangka menguji signifikasi gagasan kebijakan dan program pembangunan pertanian. Yang kedua, RPJMD Kabupaten Bekasi. Visi jangka menengah Bupati Bekasi dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi, yaitu terwujudnya Kabupaten Bekasi yang demokratif, produktif, berdaya saing, dan sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang agamis melalui penguatan sektor perindustrian, perdagangan, pertanian, dan pariwisata pada tahun 2017, dan terdapat 5 misi yang menyertai. Berdasarkan visi Kabupaten Bekasi tersebut, maka visi Bapeda yang hendak diwujudkan di masa depan adalah perencanaan pembangunan daerah yang responsif, andal, dan kredibel. Dalam mewujudkan visi di atas, maka Bapeda menetapkan misinya, yaitu 1. Mengembangkan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah melalui kerjasama. 2. Keterpaduan perencanaan pembangunan daerah. 3. Mengembangkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang konsisten dan terintegrasi. 4. Perencanaan pembangunan yang menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan skala prioritas yang mendukung oleh data dan informasi. 5. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia. 6. Kualitas sumber daya manusia perencana pembangunan yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan etika, serta etos kerja yang tinggi. Nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh Bapeda dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah disiplin, profesionalisme, kerjasama, dan kejujuran. Analisis. Di sini informasi penting yang diperoleh dari estimasi model ini adalah bahwa perkembangan sektor pertanian di Kabupaten Bekasi dapat diintervensi oleh pemerintah melalui 4 cara. Yang pertama, manajemen kelompok tani. Yang kedua, manajemen sumber daya air pada irigasi teknis. Yang ketiga, pengembangan investasi dari sektor peternakan dan perkebunan. Yang keempat, revitalisasi koperasi unit desa. Dan juga di sini ada perkembangan dari sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Bekasi. Yang pertama, koefisiensi persamaan produksi pada padi, pisang, mangga, daging sapi, ikan, dan sawi. Yang dimana di situ ada peningkatan setiap tahunnya. Jadi, kesimpulannya adalah subsektor pertanian yang mencakup tanaman bahan makanan, peternakan, perikanan, dan perkebunan berdasarkan model ekonometrika dapat signifikan digerakkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dengan 4 elemen atau 4 prinsip, yaitu adalah 1. Manajemen kelompok tani. Yang kedua, manajemen sumber daya air. Dalam hal ini adalah pengelolaan irigasi teknis. Yang ketiga adalah pengembangan investasi di sektor peternakan dan perkebunan. Yang terakhir adalah revitalisasi organisasi ekonomi pertanian, contohnya adalah koperasi unit desa. Berdasarkan simulasi model,
penyuluhan yang efektif terhadap kelompok tani, kemudian pengelolaan irigasi yang baik, dorongan pengembangan investasi di sektor peternakan dan perkebunan, serta mempertajam fungsi KUD dapat kontribusi pada peningkatan PDRB sektor pertanian dari subsektor tanaman, bahan makanan, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Hasil penelitian pada bahan satu ini menurut kelompok kami sangat berkontribusi pada kemudahan melakukan perencanaan. Dengan adanya sistem ekonometrika ini, para pemilik wewenang akan lebih mudah dalam membuat rencana, tujuan, serta tahap-tahap yang diperlukan. Di sisi lain, ekonometrika juga mampu meminimalisir dampak negatif yang tidak terduga, sebab adanya data yang kira-kira 90% tingkat keakuratannya. Oleh sebab itu, mungkin nilai dan waktu sistem ini perlu dikembangkan lagi, bukan sekedar berfokus pada kegiatan pertanian, tetapi mencakup keberlangsungan.